bersentuhan. Kira-kira gimana Pak? Bapak kan ahli kode etik. Bisa nggak aku dihukum kalau saya berdansa dengan Aspi? Saya sudah 44. Gimana Pak? Ini jadi begini Bang Hotman, ini bukan forum untuk menilai soal apa pelanggaran kode etik kira ya. Minta tolong aja kan Bapak ahli. Jadi harus jawab nih saya nih. Iya Pak, kan Bapak ahli. Minimal kulit menyentuh kulit ya Bang. Jadi ini ya. Di bulan puasa ini berbagi ilmu ada hikmahnya. Ya, jadi begini ya. Kode etik advokat Indonesia itu disusun untuk mengontrol seorang pemegang profesi advokat di dalam menjalankan tugas profesinya. Menjalankan ya. Ya, saat menjalankan ya. Jadi gampangnya ketika sedang menangani perkara. Kalau beliaunya joget-joget dengan kliennya, misalnya ya dalam menangani perkara. Depan sidang, nah itu pelanggaran kode etik. emangnya buat gini. Ya. Tetapi apabila saya sebagai advokat, ya saya sedang tidak menjalankan profesi, saya misalnya joget-joget dengan seorang wanita, beberapa orang wanita, itu adalah wilayah privasi saya, ya. Yang penting saya tidak melakukan atau melanggar batas demarkasi pelanggaran hukum, ya. Misalnya nih, ya, pelanggaran hukum tersebut saya memakai obat narkoba, ya, atau wanita tersebut di bawah umur, ya, saya pegang-pegang, dia tidak suka. Kalaupun dia misalnya wanita sudah dewasa, misalnya saya peluk-peluk dia tidak suka, boleh lapor. Cuman kalau dia suka nggak ada soal, ya. Itu wilayah privasi. Itu pendapat saya ketika saya diminta pendapat di dalam persidangan kode etik. Ini jadi mengulang pertanyaan nih. Makasih Pak. Yang misalnya lapor ke polisi, itu artinya kita mengundang intervensi adanya kekuatan atau lembaga lain masuk ke dalam organisasi. Ini yang tidak sehat. Ini adalah salah satu jiwa di dalam kode etik, ya. Keberatan terhadap seorang advokat tidak boleh dipublikasikan atau dilakukan dengan cara lain kecuali dilaporkan kepada Dewan Kehormatan, karena saya pembentuk kode etik, saya paham. Kedua, ini tentu akan merepotkan polisi, ya, menjadi beban polisi, karena ini soal internal, memaknai putusan. Boleh saja berbeda pendapat, jadi jangan lapor gitu loh, main saling lapor. Artinya kita tidak cukup sebagai komunitas intelektual apabila melakukan tindakan pelaporan, tidak memiliki kecukupan melihat ini sebagai bentuk perbedaan pendapat dalam negara demokrasi. Tidak sehat. Saya sarankan begitu. Nanti juga saya dibilang dilapor juga nih. Tapi saya sarankan tidak. Karena saya bertanggungjawabkan semua penjelasan saya ini dalam kapasitas saya sebagai pendiri Peradi awam. Ya, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian batal atau tidak berkekuatan hukum semua akibat hukum. Ini bagaimana dengan begitu banyak harta kekayaan Peradi? Apakah ada kaitannya dengan putusan ini? Misalnya rekening bank, uang pendaftaran, ujian kursus untuk PKPA, ada nggak kaitannya? Anggaplah saya orang bodoh nggak ngerti Pak. Kalau soal urusan internal duit ya, Artinya masih berwenang nggak? Itu pertanyaannya. ya tentu tidak berwenang mengelola ya. Mereka pada saat putusan tersebut bahkan merujuk kepada SK 104 tersebut. Ya, itu kan dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Tapi saya tidak ikut soal keuangan lah, ya. Itu wilayah internal, ya, organisasi. Tetapi saya juga adalah seorang yang terlibat di dalam Munas 2 Peradi, ya. Munas 2 Peradi yang saya tahu ketika diadakan di Makassar, yang saya hadir, itu tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangannya. Nggak tahu ya Munas di Labersa, saya tidak hadir di sana, ya. Ya, saya tidak tahu. Jadi
tidak pernah dengar juga saya. Sebagai pengurus 10 tahun, ya otomatis saya hanya mengurus soal di Dewan Kehormatan dugaan pelanggaran kode etik dan memeriksa. Termasuk saya pernah nyaris memeriksa pengaduannya Oce Kaligis, lawan Hotman, lawan saudara Otto, juga lawan siapa yang perempuan? Elsa Sari, ya. Tapi damai ternyata ya. Oke. Moderator silakan.